Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang berpendapat bahwa kisah Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem, atau kisah Yesus mengusir pedagang-pedagang keluar dari bait Allah, biasanya dipakai sebagai dasar untuk orang-orang yang biasa marah. Yesus saja marah, masa saya tidak boleh marah? Tetapi kita bertanya, atas dasar apa Yesus bertindak menyucikan bait Allah dengan cara dikatakan tadi mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di bait Allah? Kalau kita menimba inspirasi dari Injil ini, kita akan menangkap bahwa maksud Yesus adalah membela keadilan dan kebenaran. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sungguh meyakini bahwa di bait Allah itulah mereka bisa berjumpa dengan Yahweh. Di bait Allah itulah mereka bisa mengalami Allah yang mereka sembah. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana kemudian ditetapkan bahwa setiap tahun mereka akan ke bait Allah untuk mengungkapkan syukur atas penyertaan Tuhan, tetapi juga untuk mengalami Allah yang hadir di dalam kehidupan. Maka ketika orang-orang kecil, begitulah biasa Lukas menampilkan Yesus yang tidak mampu untuk datang beribadah kepada bait Allah karena harus membawa berbagai jenis korban, dan kemudian harganya dinaikkan, harganya sangat mahal. Maka Yesus ingin membuka bahwa bait Allah itu harusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Maka pedagang-pedagang hewan kurban yang mempersiapkan segala-galanya sebagai syarat untuk datang kepada bait Allah, diminta oleh Yesus, bahkan disingkirkan oleh Yesus, supaya semua orang bisa masuk dan beribadah kepada Allah di dalam bait-Nya. Maka para pedagang yang mencari untung dengan cara seperti itu memang disingkirkan, diusir oleh Yesus, supaya bait Allah bisa dinikmati dan dialami, dan setiap orang meskipun tidak membawa korban atau bahan korban yang dibeli itu mampu mereka bawa. Unsur yang lain, saudara-saudara, kita menangkap bahwa Yesus ingin menyebut dirinya atau membuat dirinya sekarang, saya adalah pusat bait Allah. Maka ketika orang sibuk berdagang, sibuk segala sesuatu di bait Allah, padahal dia ada di situ, dia ingin menunjukkan dirinya, sayalah pusat bait Allah. Dalam diriku Allah hadir. Sayalah Allah. Sayalah bait Allah. Maka kesibukan-kesibukan untuk mencari hewan kurban, menukar bahan-bahan persembahan yang mau dibawa, tidak penting lagi. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kehadiran Yesus di dalam bait Allah di Yerusalem membuat bait Allah itu dikuduskan, dan Allah yang diharapkan hadir sungguh nyata ada, sungguh kelihatan di dalam diri Yesus. Maka kita bertanya untuk kita, saudara-saudari sekalian, ketika kita datang di bait Allah, ketika kita berdoa, apakah kita mampu menangkap Yesus yang hadir? Atau kehadiran kita di bait Allah itu membuat kita entah memperhatikan, oh dekorasinya bagus, lektornya bagus, pemazmurnya bagus, lalu kita lupa menangkap apa yang kita cari hadir berdoa di hadapan Tuhan. Mudah-mudahan kita sungguh menangkap dan mengalami ketika kita datang berdoa, entah di rumah kita, entah di gereja ini,
Entah dimanapun ketika kita berdoa, kita datang menyembah Allah, kita sungguh mengalami dan menangkap Allah yang hadir. Sehingga Dia yang hadir itu sungguh kita alami sebagai Dia yang membawa berkat, membawa rahmat untuk hidup kita. Semoga demikian.